Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya. Oke, ini adalah video kelima ya guys ya. Episode kelima dari playlist BBMA dari nol sampai mahir. Saya kembali spoiler ya guys. Video ini adalah khusus untuk teman-teman pemula ya. Karena itu nanti di sini saya akan menjelaskannya dengan sangat pelan-pelan sekali ya guys. Untuk kalian yang mau cepet ya, jika kalian mau cepat memahami BBMA, kalian bisa langsung ke playlist level 1. Ya, di sini ada level 1 di area sini, kemudian ada level 2 dan juga ada level 3. Kalau kalian berhasil memahami itu versi penjelasan saya secara cepat ya guys ya. Kalau kalian berhasil memahami itu, maka itu sudah cukup untuk membuat kalian profitable di BBMA guys. Tinggal kalian simak saja video ulasan saya hariannya ya. Cara saya menganalisa, cara saya mengatur full margin, cara saya mengatur money management dan emosi. Itu kalian tinggal belajar itu. Selebihnya insya Allah kalian sudah akan menjadi profitable traders ya guys ya. Oke, karena ini video untuk pemula, jadi saya akan sangat pelan-pelan sekali guys. Ya, untuk kalian yang belum nonton video 1 sampai 4, saya sangat menyarankan untuk menontonnya. Kenapa? Karena itu sangat-sangat penting ya guys ya. Jika kalian merasa videonya terlalu panjang, kalian bisa play-nya dengan 2 kali ya guys ya, kecepatan 2 kali di YouTube ini supaya tidak terlalu lama. Dan insya Allah jika kalian bisa memahami BBMA dengan baik, kalian juga akan bisa trading seperti saya guys ya. Kemarin kita profit $8.000, sebelumnya $10.000. Walaupun saya tidak selalu win ya guys. Kemarin ada saya loss sekitar 1.700, ya nggak masalah lah guys ya. Kita loss 1.700, tapi kalau winnya kita bisa mengganti total kerugian dari ketika loss itu sudah sangat cukup. Alhamdulillah juga sudah lebih ya guys ya profitnya. Oke, langsung saja di video kali ini saya akan membahas tentang yang namanya MHV. MHV adalah singkatan dari market hilang volume. Sebelumnya kita sudah membahas ya guys ya. Jadi ini saya kasih pembukaan dulu bahwa MHV ini adalah setup terakhir yang akan kita bahas dalam BBMA. Ketika ini ya, ini kan video episode kelima. Ketika kita telah membahas MHV ini, itu semua semua istilah yang Anda butuhkan di dalam BBMA itu sudah kalian tahu, guys. Ya, jadi sudah tercukupi, tinggal nanti kita belajar cara entry-nya di video-video setelah ini. Oke, jadi guys, di sini saya akan menerangkan dulu ya, ini tidak bosan-bosan saya katakan bahwa dalam BBMA itu ada yang namanya signal dan juga ada yang namanya setup ya guys ya. Untuk signal, oke. Untuk signal ini bukan lokasi untuk entry. Untuk entry di mana kita akan entry di setup ya. Untuk signal ini ada dua guys. Yang pertama adalah momentum, ini saya sikat MMT, dan yang kedua adalah CSAK. Ini adalah candlestick arah kuku. Dan semuanya kedua ini sudah kita bahas ya guys ya. Kemudian untuk setup, ini lokasi kita entry. Yang pertama atau yang paling kuat itu adalah re-entry. Ini juga sudah kita bahas ya guys ya. Untuk yang kedua, ini adalah extreme. Ini yang kita bahas di video kemarin. Saya singkat EXT ya guys ya. Dan untuk yang ketiga, kita akan membahas dalam video kali ini adalah MHV atau market hilang volume. Oke, nah ada kemarin tambahan ya guys ya, tambahan untuk di tengah-tengah, ini bukan signal dan juga bukan setup, yang kita sebut TP wajib guys, P-nya ketinggalan. Nah, TPW atau TP wajib ini adalah tujuan dari ekstrim ya guys ya, kita sudah membahas di video sebelumnya. Nah, dalam video kali ini kita akan fokus kepada MHV saja, atau biasa itu kita sebut sebagai market hilang volume. Oke, jadi intinya apa? Intinya guys, MHV itu adalah market hilang volume, di mana market itu sudah tidak mampu menembus top atau low BB. Oke, di sini mungkin saya akan jelaskan secara lebih mudah ya guys ya. Saya akan hapus dulu untuk MA5, MA10, kemudian dan juga untuk MA50. Nah, di sini tinggal tersisa BB-nya saja. Ini supaya mempermudah ya guys ya. Dan kita semua sudah tahu bahwa BB ini ada 3 ya guys. Untuk yang pertama ini adalah top BB. Untuk yang tengah ini adalah mid BB. Oke, dan yang terakhir ini adalah low BB. Oke. Nah, ini guys.
Sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa MHV ini sebenarnya adalah setup pertama dalam BBMA, guys. Jika kalian berhasil entry di MHV, ya, berhasil entry di MHV, maka itu naik atau turunnya itu akan gila-gilaan, guys. Akan sangat banyak sekali. Misalnya di MHV buy, jika kalian berhasil buy di area MHV buy, maka kalian akan mendapatkan kenaikan yang sangat tinggi. Sama juga, jika kalian berhasil entry di MHV sell, maka kalian akan bisa mendapatkan penurunan yang sangat tinggi, guys. Oke? Nah, di sini saya akan jelaskan MHV adalah market hilang volume. Yang pertama, kita akan membahas tentang MHV buy. MHV buy itu adalah ketika ada candlestick yang dia tidak mampu menembus low BB. Oke, itu kita namakan MHV buy. Ya. Nah, di sini saya contohkan dulu, guys. Di sini di candle yang ini, candle ini dia close-nya di mana? Ingat, kalau candle hijau itu close-nya di atas ya. Contoh yang ini close-nya di sini. Tapi kalau candle merah seperti ini, close-nya di bawah. Dan untuk candle merah yang ini, dia close-nya berarti di bawah sini, guys. Dan karena dia close di bawah sini, dia close melewati low BB di area sini. Ya, dia berhasil close melewati low BB. Kalau berhasil close melewati low BB, berarti kita menyebutnya apa? Kita menyebutnya adalah MMT atau momentum. Ya, kita menyebutnya momentum. Candle ini juga. Nah, kemudian ketika dia naik, dia akan membentuk re-entry di area sini. Ini re-entry setelah momentum di area sini. Kita sudah membahas tentang re-entry ya. Nah, ketika terjadi re-entry ya, kemudian dia turun ke area sini dan dia tidak mampu menembus low BB ya. Ini kan tidak mampu menembus. Bahkan dia hanya close-nya kan masih di dalam BB dan sumbunya saja tidak mampu menembus. Ya, apalagi bodinya gitu, guys. Nah, itulah yang kita namakan sebagai MHV. Ini kita namakan MHV atau market hilang volume. Kenapa hilang volume? Ya karena dia sudah volumenya itu udah hilang, guys. Dia udah tidak mampu untuk melanjutkan penurunan. Kalau udah tidak mampu melanjutkan penurunan, ya dia akan naik, guys. Akan naik minimal ke area mid BB. Oke. Nah, terkait tujuan dan destinasi di setiap setup, misalnya tujuan dari MHV itu akan kemana, tujuan dari Extreme itu akan kemana, itu nanti, guys. Oke. Lalu, misalkan ada pertanyaan, apakah saya pribadi, apakah saya entry di MHV? Saya tidak entry di MHV ya, guys ya. Saya tidak entry di MHV. Kenapa? Karena entry di MHV ini terlalu rawan, guys. Sangat rawan. Entry di MHV ini rawan banget. Karena kalau kalian nggak bisa memanage-nya, ya, kalian belum tahu MHV yang baik itu seperti apa, kalian akan sering loss. Maka dari itu saya pribadi walaupun saya udah lama di BBMA, saya tidak entry di MHV, guys. Jarang sekali saya entry di MHV. Ya, jadi MHV itu hanya saya gunakan sebagai signal lah, sebagai oh ini MHV berarti marketnya udah nggak kuat turun nih. Oh berarti nanti akan naik. Misalnya di atas ya, oh berarti marketnya udah nggak mampu buy nih. Oh berarti kemungkinan akan turun. Kayak gitu ya. Di sini saya akan contohkan di area sini, ini ada contoh yang cukup bagus. Kalau tadi kita sudah mencontohkan untuk MHV buy, di sini saya akan mencontohkan untuk MHV sell. Kalau MHV sell berarti ketika ada candlestick yang dia tidak mampu menembus area top BB, guys. Berarti itu kita namakan MHV sell. Kita contohkan di area sini ya, di area candle ini yang saya tandai hijau ini, dia close-nya di mana, guys? Kalau kalian tahu ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa ketika candle hijau itu close-nya di atas sini. Ya, bukan di sumbu dan juga bukan di bawah. Ya, jadi kalau candle hijau itu close-nya di atas, di body atas. Jangan sampai salah ya guys ya, karena ini masih banyak orang yang belum tahu. Nah, ketika ada candle yang dia udah ke atas kayak gini guys, dia udah yang menembus top BB hanya sumbunya saja, maka kita tidak akan menganggap itu. Selama dia masih close di dalam BB, maka kita anggapnya dia sebagai apa? MHV, market hilang volume. Kenapa? Karena kalau dia close, misalnya hijaunya ini ke atas ini, ya, dia close bodinya di atas ini, maka kita akan menyebutnya momentum. Karena dia close di atas top BB. Oke, selama dia close, masih close-nya itu di dalam BB, seperti ini, dia close di area sini, maka kita menyebutnya MHV.
Berarti ini MHV. Nah, karena MHV makanya dia turun. Sebenarnya logikanya gampang ya guys ya. Jadi sebenarnya apa ya? Sebenarnya top sama low BB ini tuh kayak pemisah antara tren guys. Pemisah antara tren. Ya, ini low BB ya. Low BB di area bawah sini, kemudian top BB di area atas sini. Jika dia tidak mampu menembus area low BB, ya dia akan naik minimal ke mid BB dan kemungkinan dia akan naik juga ke area top BB. Jika nggak mampu dia menembus ini, ya dia akan turun lagi ke bawah. Jika dia nggak mampu menembus lagi, ya dia akan naik lagi ke atas. Dia nggak mampu menembus lagi, dia akan turun lagi. Dia akan seperti itu terus, guys. Akan seperti itu terus sampai ada candle yang berhasil menembus top atau low BB seperti ini. Ketika dia ada candle yang berhasil menembus low BB seperti ini, maka ini menjadi momentum. Nah, kalau sudah menjadi momentum, dia sudah menembus low BB, maka kemungkinan besar dia akan lanjut penurunan. Tapi dia akan re-entry dulu di area mid BB, dan disinilah kita bisa entry. Karena kita tidak entry di momentum ya, karena momentum hanya sinyal, tapi kita entry di area re-entry di area sini. Gimana guys? Paham ya? Oke, saya rasa cukup mudah ya guys ya. Nah, salah satu alasan guys, kenapa saya tidak mau entry di MHV, itu karena MHV itu biasanya akan terjadi ketika market sideways guys. Sideways itu ketika marketnya itu tidak turun ya. Sebentar, saya akan ganti pennya. Ya, marketnya itu tidak turun dan juga tidak naik guys. Kalau marketnya turun ya, misalnya turun seperti ini, naik dikit turun, naik dikit turun, naik dikit turun. Nah, kita kan enak, kita bisa entry di area sini. Di area sini kita entry lagi, di area sini kita entry lagi. Kan enak gitu, guys. Tapi kalau marketnya kayak gini, guys, seret. Nah, kayak gini. Hanya sideways saja, kita akan kesulitan, guys. Ya, mungkin bisa lah kita buy di area sini, TP di sini. Buy di sini, TP di sini. Buy di sini, TP di sini. Tapi ini beresiko, guys. Beresiko. Karena sebenarnya, guys, orang sangat para trader ini sangat sering kehilangan uang itu ketika di market sideways, guys. Ketika di market sideways. Makanya saya sangat tidak suka ketika market sideways, saya mending diam saja, guys. Kenapa sih kok saya mending diam? Karena ini, guys. Kadang yang belum disadari oleh para trader pemula, oke, itu adalah bahwa diem ya, diem, tidak ngapa-ngapain dalam market itu adalah suatu strategi dalam trading sebenarnya, guys. Banyak orang yang nggak kuat untuk diem. Ya mungkin teman-teman ada ya yang masih nggak kuat untuk diem gitu loh. Pengennya itu pengen entry terus. Padahal diem aja guys. Diem itu adalah salah satu strategi terbaik dalam trading. Kenapa? Karena diem itu akan menahan modal kalian. Modal kalian itu tidak akan habis, guys. Sampai nanti ketika ada setup yang sangat bagus, misalnya ketika re-entry di area sini, ini salah satu setup untuk full margin saya, yaitu re-entry bersamaan dengan mid BB. Ini sudah saya sering bahas berkali-kali, kalau kalian sudah advance nanti ya. Kalau belum paham, kalian bisa sabar saja di playlist ini akan saya bahas guys suatu saat. Pasti, jika sudah waktunya. Ya, kita pelan-pelan saja. Nah, kalau sudah ketemu setup kayak gini, saya akan entry dengan lot yang sangat besar. Ya, jadi ketika marketnya sideways kayak gini, guys, ini kan marketnya nggak jelas ya. Ini kan marketnya nggak jelas, guys. Market kayak gini tuh nggak jelas. Coba kalau kalian nih, dia tuh cuma naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tidak ada pergerakan yang signifikan, guys. Beda kalau dia sudah berhasil membuat momentum seperti ini. Wah, ini udah jelas, guys. Kalau dia sudah berhasil membuat momentum, kemungkinan dia akan re-entry dan lanjut penurunan yang sangat jauh. Ini kan kita enak, guys, entry-nya. Ya kan? Kita mungkin akan entry di area sini dan kita dapat jauh gitu, guys. Dapat jauh sampai area sini. Enak gitu, guys. Ya, itulah rahasia kenapa kok saya lebih suka entry di re-entry saja. Dan kemarin kita sudah membahas setup itu kan ada 3 yang lokasi untuk kita entry, yaitu MHV, Extreme, dan re-entry. Dan yang terkuat adalah re-entry. Ya karena saya modalnya besar guys, saya modalnya cukup besar. Jadi setiap trading itu saya meresikokan sekitar $1.000 lebih guys. Nah karena itu, saya itu ketika setupnya itu tidak terlalu bagus, saya akan sayang ya masuk itu. Saya akan kayak ngerasa, ah ini nanti kalau gagal gimana itu. Orang setup yang paling bagus pun aja bisa gagal loh guys. Apalagi setup yang nggak jelas gitu. Makanya saya lebih milih untuk sabar dulu. Ya, oke, itu intermezzo terlalu lama ya, terlalu bertele-tele. Intinya kita akan membahas tentang MHV. Ya, contohnya di sini ya, di sini akan saya katakan ini adalah MHV. Ya, karena dia tidak mampu menembus
low BB, akhirnya dia naik. Oke, di sini ada MHV juga. MHV sebenarnya MHV yang paling bagus ya. MHV yang paling bagus itu adalah ketika sumbunya saja yang keluar dari BB, guys. Jadi ketika ada seperti ini, sumbunya itu keluar dari BB, tapi dia naik lagi untuk close masih di dalam BB, maka ini MHV yang ya apa ya, MHV plus lah, bisa dibilang kayak gitulah. MHV yang sangat bagus itu, guys. Ya, daripada MHV yang dia sumbunya itu masih di dalam juga, itu lebih baik sumbunya itu udah keluar tapi naik lagi. Itu menandakan bahwa market itu mendapatkan penolakan yang sangat tinggi, guys. Oke. Nah, setelah itu di area sini dia juga membentuk MHV lagi, dia naik ya. Di sini dia membuat MHV lagi, dia naik. Nah, di atas ini dia tidak mampu menembus top BB, dia turun lagi ke area sini. Ini membentuk MHV lagi. Naik lagi di sini MHV lagi, tidak mampu menembus area top BB. Maksudnya menembus itu bukan hanya sumbunya ya, guys ya. Jadi lebih enak bahasanya itu bukan menembus sih, apa ya? Mungkin tidak bisa close di atas top BB atau di bawah low BB. Ya, jadi kalau sumbunya saja yang menembus itu nggak masalah, guys. Tetap kita anggap sebagai MHV. Dia turun, dia membentuk MHV lagi. Karena MHV ya, dia nggak market hilang volume, volume untuk turun udah hilang, guys. Maka dia naik. Nah, ketika naik dia udah nggak kuat naik lagi, guys. Nggak kuat naik lagi, namanya MHV lagi. Market hilang volume. Nah, setelah itu dia baru turun dan membuat momentum. Ini momentum, kenapa momentum? Karena dia close di bawah sini, di bawah top BB, dan dia berhasil menembus area low BB. Maksudnya low BB bukan top BB ya. Low BB dan close di bawah low BB. Kita sebut momentum. Nah, kalau sudah ada momentum, itulah saat untuk kita entry, guys. Ya, kalau sudah ada momentum, sebagaimana yang kita tahu, momentum adalah signal. Ketika kita sudah dapat signal, ya, kita akan menunggu yang namanya setup. Dan setupnya ada di area sini. Ini area re-entry. Area re-entry itu apa? Area di area MA5, MA10. Oke, kalau kalian nggak percaya, kita akan coba lihat apakah itu benar di area MA5, MA10. Ya udah jelas ya, guys. Udah jelas kita akan pasang MA5 dan MA10. Benar, guys ya. Kalian mungkin akan sedikit pusing ya, karena sudah banyak garis-garisnya. Tapi di area sini kita bisa entry. Oke ya guys ya, jadi sebenarnya MHV ini cukup mudah, dan karena kita sudah membahas semuanya, di video selanjutnya guys, kita akan membahas tentang full struktur BBMA. Atau mungkin kita akan bahas MA50 dulu lah. Intinya yang penting kalian udah tahu semua yang perlu ya, semua yang diperlukan dalam BBMA. Jadi dalam BBMA itu sebenarnya kalian cuma perlu mengetahui semua istilah tadi itu guys. Kayak yang signal ya, yang signal tadi, dan juga untuk setup. Selama kalian sudah mengetahui ini, maka kalian udah dapat contreng lah, guys. Ya, kalian udah belajar setengah dari BBMA lah. Tinggal nanti belajar cara entry, belajar memvalidkan re-entry, belajar memvalidkan MHV, itu nanti kalian udah akan jago di BBMA dan insya Allah akan sering profit, guys. Oke? Signal ini ya, ada momentum, ada CSAK, maaf saya ulang-ulang terus, guys. Kemudian di setup ini ada re-entry ya, re-entry, kemudian ada MHV. Urutannya bebas saja guys, dan kemudian ada ekstrim. Ya, di tengah-tengah sini ada nanti yang namanya TP wajib. Nah, kita sudah membahas semua ini guys. Dan kalian ya, selamat yang sudah menonton dari awal, dari video 1 sampai video kelima. Selamat guys, kalian itu udah dapat sekitar 50% lah dari yang kalian perlukan dalam BBMA. Tinggal diulang-ulang saja, kalian harus tahu ya, kalian harus sering-sering buka market, kalian harus tahu, oh ini momentum, oh ini ekstrim, oh ini re-entry, oh ini MHV, oh ini momentum, oh ini CSAK, ini bukan CSAK. Nah, kalian harus tahu semua itu guys. Kalau kalian sudah lancar, sudah bisa menganalisa market ya, oh di sini ada momentum, oh di sini ada re-entry. Kalian tinggal nonton saja analisa harian saya yang ada di YouTube ya. Saya setiap pagi insya Allah akan membuat video analisa untuk gold, dan di situ kalian akan tahu arah dari analisanya guys. Oh arahnya ke sini, berarti nanti saya entry di sini. Oh kalau re-entry di time frame H4 berarti itu di area top BB di time frame H1. Itu sebenarnya mudah guys. Kalau kalian sudah dapat polanya nanti mudah. Dan polanya akan saya ajarkan dalam channel ini gratis semuanya ya. Tinggal kalian tunggu saja, simak saja. Saya harap kalian tidak skip-skip karena ilmu itu sangat penting guys. Ketika kalian skip-skip dikit aja dan ada yang terlewat di situ, maka pemahaman kalian itu akan ada celahnya gitu guys. Nah, ketika di pemahaman ada celahnya, suatu saat ketika ketemu setup yang nggak jelas, kalian nggak akan bisa menemukan solusinya, guys. Karena ada setup yang ada celah tadi itu dalam pemahaman kalian.
Oke, saya doakan semoga kalian semua paham dan sehat selalu serta profitable terus targetnya ya guys ya. Profitable terus apanya? Tradingnya. Oke guys, terima kasih. Akhirul kalam, semoga kalian semua sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.